Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bahasan kita kali ini adalah materi tentang ekosistem, di mana kita sudah sering mempelajari materi ekosistem mulai dari jenjang SD maupun SMP. Tentu kita semua sudah tahu apa yang itu kita sebut sebagai ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan lingkungannya. Siapa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu tentu dia adalah yang memiliki yang kita sebut dengan ciri kehidupan. Apa aja ciri kehidupan itu? Ya, tentu kita sudah tahu. Kalau yang namanya ciri kehidupan itu seperti dia dapat bergerak, kemudian dia dapat bernafas, kemudian juga dapat berkembang biak, misalkan berkembang biak, dan masih banyak lagi tentu yang lainnya seperti mengeluarkan zat sisa, melakukan metabolisme, kemudian makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan lingkungan? Oke, lingkungan itu adalah mungkin alam sekitar kita ya, kalau kita sering membaca. Lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di luar individu itu sendiri, atau sesuatu yang ada di luar makhluk hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini berarti dia bisa ada dua komponen, ada komponen biotik sama komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Biotik itu artinya hidup. Sedangkan abiotik itu artinya tidak hidup. Oke, komponen biotik itu berarti sama seperti yang tadi. Dia salah satu contohnya adalah makhluk hidup, berarti yang memiliki ciri kehidupan. Sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Dalam arti lain, tidak hidup itu berarti tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa berkembang biak, metabolisme, dan tidak memiliki ciri-ciri kehidupan yang lainnya. Lalu, apa itu yang disebut dengan interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Apa yang dimaksud dengan hubungan timbal balik? Artinya ada kontak langsung yang boleh jadi di antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara garis besar, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, juga dengan lingkungannya. Untuk setiap hubungan tentu ada hubungan yang negatif ataupun hubungan yang positif. Artinya ada banyak jenis hubungan yang terjadi di dalam ekosistem nanti. Tapi sebelum kita membahas hubungan-hubungan tersebut, ada beberapa konsep yang harus kita ingat kembali mengenai konsep-konsep dalam ekosistem. Hal-hal tersebut adalah individu. Individu artinya adalah independent. Independent itu artinya tidak bisa dibagi. Individu itu contohnya seekor anjing, kemudian seekor unta, atau seorang manusia, itu namanya individu. Lalu apa yang dinamakan dengan populasi? Populasi adalah sekumpulan individu sejenis dalam waktu dan tempat tertentu. Ingat ya, individu yang sejenis. Artinya contohnya misalkan kalau ada sekelompok kerbau, ada sekelompok sapi yang ada di wilayah dan waktu tertentu, itu artinya populasi. Kemudian berikutnya adalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu adalah sekumpulan dari beraneka ragam populasi di suatu wilayah. Lalu apa itu yang dinamakan dengan bioma? Bioma itu adalah ekosistem yang wilayahnya sangat luas. Contohnya misalkan bioma gurun Sahara, misalkan bioma hutan Amazon, misalkan seperti itu. Nah, lalu yang terakhir apa yang dimaksud dengan ekologi? Eko itu salah satu dari ekosistem, dan logi itu ilmu. Berarti ekologi adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang hubungan yang terjadi di dalam ekosistem itu sendiri. Di dalam ekosistem kita menemukan yang namanya interaksi.
atau hubungan di antara komponen ekosistem itu sendiri, baik itu biotik dan abiotiknya. Interaksi apa saja yang ada dalam ekosistem? Yang pertama itu ada predasi. Predasi itu apa? Predasi itu adalah hubungan antara siapa? Predator dan mangsanya. Siapa itu predator? Predator itu adalah biasanya adalah makhluk hidup yang dia itu memakan mangsanya secara utuh dan biasanya sih sampai habis. Contohnya untuk predator itu mungkin singa yang berburu rusa. Yang berikutnya ada hubungan kompetisi. Oke, tentu kita tahu kompetisi itu adalah persaingan. Yang namanya persaingan pasti ada sesuatu yang diperebutkan. Di dalam ekosistem ada dua jenis kompetisi. Yang pertama ada kompetisi intraspesies dan yang kedua ada kompetisi interspesies. Intra itu artinya di dalam, sedangkan kalau inter itu artinya di antara. Apa bedanya di antara spesies dan beda spesies? Contohnya begini, kalau intraspesies, contohnya ada dua kucing jantan yang memperebutkan satu kucing betina. Mereka sama-sama kucing, tapi mereka saling berkompetisi atau saling bersaing. Yang seperti itu namanya kompetisi intraspesies. Lalu yang berikutnya, contoh untuk kompetisi interspesies adalah misalkan ada kucing dan anjing yang memperebutkan makanan. Tentu kucing dan anjing itu mereka adalah spesies yang berbeda. Nah, kalau seandainya dua spesies yang berbeda dan mereka saling berkompetisi, maka jenis kompetisinya adalah kompetisi interspesies. Di antara dua kompetisi ini, yang paling ketat persaingannya tentu adalah kompetisi intraspesies. Kenapa demikian? Karena dalam individu yang satu spesies tentu akan banyak kesamaan, sama makanannya, sama tempat tinggalnya, sama betinanya atau sama jantannya. Next, yang berikutnya tentu yang paling kita kenal adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis itu adalah hidup bersama, hidup barengan atau hidup bersama. Ada 4 jenis simbiosis yang akan kita pelajari. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Mutualisme biasanya mengarah pada atau mengacu pada hubungan dua individu atau dua jenis populasi yang sama-sama untung atau saling menguntungkan. Contohnya mungkin ya kita sering mengenal hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Kenapa? Katanya karena jalak makan kutu yang ada di kerbau. Kemudian si kerbaunya dengan adanya burung jalak tersebut jadi terbantu. Ya bolehlah. Itu salah satu contoh hubungan simbiosis mutualisme. Yang berikutnya ada parasitisme, di mana ada satu individu yang diuntungkan sedangkan yang lainnya rugi. Nah, siapa nih yang kayak gini? Contohnya misalkan hubungan antara cacing pita di usus manusia misalkan, atau cacing hati pada hati sapi misalkan, itu contoh hubungan parasitisme. Next, yang berikutnya ada komensalisme. Apa itu? Komensalisme hubungan di mana salah satu individunya untung sedangkan individu yang lainnya dia B aja atau tidak untung ataupun tidak rugi. Contohnya ini ditemukan pada hubungan antara tanaman anggrek yang menempel di salah satu individu pohon. Kenapa? Karena tanaman anggrek itu cuma numpang tinggi doang, tidak mengambil makanan dari pohon yang dia tumpangi. Lalu yang terakhir itu ada simbiosis amensalisme. Mungkin ini agak baru ya di telinga kita, di mana amensalisme itu yang satunya rugi sedangkan yang satunya lagi dia B aja, nggak untung nggak rugi. Biasanya ini terjadi misalkan ada satu tumbuhan di mana tumbuhan itu mengeluarkan zat metabolit sekunder, kemudian zat tersebut malah justru merugikan yang lain. Atau misalkan contohnya ada seseorang dalam satu perkumpulan kemudian dia kentut gitu. Nah, untuk orang lain kan rugi, sedangkan untuk dia sendiri ya B aja gitu. Itu amensalisme. Lalu hubungan yang terakhir dalam ekosistem itu ada netral, di mana di antara dua individu
atau di antara dua populasi, ya tidak ada hubungannya sama sekali, artinya tidak saling mempengaruhi. Contohnya misalkan ada bunga dengan kucing gitu, ya kan itu tidak ada hubungan apa-apa. Kucing tidak makan bunga, bunga pun tidak akan terganggu dengan adanya kucing. Yang seperti itu namanya netral. Untuk materi interaksi dalam ekosistem dan konsep-konsep ekosistem kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dipahami atau ingin memberikan contoh-contoh yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian nanti akan kita lanjut dengan materi berikutnya.